saya awalnya bilang oke Tuhan Yesus, cuman setelah itu oh iya, di kami pun juga istilahnya Yesus itu kan nama lainnya Isa, sedangkan di Muslim itu kan Isa itu kan Nabi. Iya, betul. Nah kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu? Selama ini sama gereja pasti kan disebutnya Yesus itu Tuhan kan? Iya. Nah, Tuhan sama Allah bedanya apa? Kalau Allah nggak pernah turun ke bumi kayaknya. Kalau Tuhan? Ya itu Siapa? Yesus. Tuhan Yesus Maha Pencipta bukan? Bukan. Bukan. Bedanya Tuhan dan Allah itu sebenarnya kalau orang Kristen yang yang istilahnya yang nggak belajar teologi, mereka kan bilang sama. Iya. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Tuhan itu apa? Allah itu apa? Beda. Beda. Tuhan kan bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesembahan, sesuatu yang disembah, ya, merujuk kepada yang Maha Pencipta. Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan punya nama. Namanya itu Allah. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama, namanya Allah. Allah itu dalam bahasa Arab. Allah itu. Allah. Kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Terus yang berubah tadi apa ajarannya? Setelah saya ngobrol-ngobrol, kenapa di Kristen itu Tuhannya itu Yesus? Terus? Padahal kan saya sih juga mikir, padahal kan di Perjanjian Lama pun ditulis di situ ada Allah, kata Allah. Terus di Kristen pas di Perjanjian Baru Tuhannya itu jadi Yesus gitu. Tapi yang sampai saya saya mikir sekarang tuh sampai saya setiap ngobrol sama teman saya yang Muslim, saya nggak pernah saya awalnya bilang oke Tuhan Yesus, cuman setelah itu oh iya, di kami pun juga istilahnya Yesus itu kan nama lainnya Isa, sedangkan di Muslim itu kan Isa itu kan Nabi. Iya. Nah kenapa di Kristen itu jadi Tuhan gitu? Terus memang ada beberapa mungkin yang masih kayak agak ganjal di saya, di kayak masalah pernikahan. Di Kristen kan dibilangnya tidak bisa diceraikan. Ya. Gitu. Sorry, itu mic-nya bisa di atas. Oke. Taruh di atas. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia. Nah iya. Cuman kan balik lagi ya, bukannya kita mau melanggar janji Tuhan atau gimana gitu. Cuman kan kalau misalnya masa iya Tuhan setega itu sama kita, kalau misalnya di satu sisi kita yang berjuang sendiri gitu. Ibaratnya kan kalau sebuah rumah tangga itu kan nggak bisa, ibarat kita naik kapal nggak bisa ngedayung satu dayung doang gitu. Iya. Harus dua-duanya gitu. Iya. Oke, terus sudah mendengar bahwa Yesus dan Isa itu sama. Iya. Cuman kalau di Kristen Yesus jadi Tuhan, Isa masih di Islam hanya Nabi. Iya, begitu. Kalau di Bible nih, Yesus ngaku Nabi nggak? Enggak sih. Ngaku. Oh di Bible ya? Di Bible Yesus sendiri ngaku Nabi, orang lain juga nyebut dia Nabi. Kenapa jadi Tuhan? Gereja yang Tuhan. Oh, itu dari gereja. Ya awalnya sih mungkin dari ajaran yang disebut dengan surat-surat Paulus. Cuman menurut saya Paulus sendiri juga tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Nah iya itu. Betul. Ada beberapa ayat perkataan yang disebut atau dianggap perkataan Paulus. Sebenarnya maksudnya Paulus itu bukan Yesus sebagai Allah gitu. Tetapi oleh penerjemah, penyalin itu agak sedikit dirubah.
Jadi seolah-olah Yesus itu ya Allah. Nah iya, agak kalau Rancu lah. baca Alkitab versi Indonesia mungkin agak rancu lah di situ. Banyak, itu ada banyak. Ada di Roma 9 ayat 5, ada di 2 Petrus 1:1. Apa ya sih kok? Sayangnya Ada di Yohanes 1:1, Yohanes 1:14. Itu ayat-ayat yang ambigu gitu. Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Yang bermakna ganda ini makanya di Kristen bisa timbul Trinitarian, bisa timbul Unitarian, bisa timbul Oneness. Ini pahamnya beda-beda loh. Kalau gereja Protestan, Pantekosta, percaya Trinitas kan? Iya, Trinitas. Ada gereja yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Ada, contohnya kayak Saksi Yehova. Oh iya, Saksi Yehova. Ada lagi nanti gereja yang mengaku Yesus itu Bapa itu Yesus. Semuanya berdasarkan satu kitab yang sama. Alkitab itu. Karena ayat-ayatnya ambigu, terus kemudian ada yang dirubah-rubah, jadi orang menafsirkan secara berbeda-beda. Makanya bisa ada timbul aliran utama. Belum lagi nanti ada Mormon. Pernah dengar Mormon? Enggak sih. Mormon itu apa? Pendirinya itu namanya Joseph Smith, mengaku sebagai nabi, mengaku didatangi malaikat, macam-macam gitulah. Mereka tidak menerima Trinitas, boleh poligami dan segala macam kayak gitu. Nah itu sama Kristen utama ditolak, itu bukan Kristen. Dan sebelumnya sudah banyak aliran-aliran yang ditolak oleh gereja-gereja yang berkuasa pada saat itu. Selama ini sama gereja pasti kan disebutnya Yesus itu Tuhan kan? Iya. Tuhan sama Allah bedanya apa? Kalau Allah nggak pernah turun ke bumi kayaknya. Kalau Tuhan? Ya itu. Siapa? Yesus. Tuhan Yesus Maha Pencipta bukan? Bukan. Bedanya Tuhan dan Allah itu sebenarnya kalau orang Kristen yang istilahnya yang nggak belajar teologi, mereka kan bilang sama. Iya. Coba buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya. Tuhan itu apa? Allah itu apa? Beda. Tuhan kan bahasa Indonesia yang artinya sebagai sesembahan, sesuatu yang disembah, ya, merujuk kepada yang Maha Pencipta. Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah namanya Tuhan. Nah, jadi Tuhan punya nama. Namanya itu Allah. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama, namanya Allah. Allah itu dalam bahasa Arab. Allah itu. Allah, kita menyebutnya Allah karena ada tanda baca tertentu yang menyebabkan penyebutan atau pelafasan kita tuh harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Arab. Kalau orang Kristen kan bilangnya Allah, gitu kan. Bedanya begitu. Kalau pendeta mungkin bilangnya gini, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa yang di surga. Tuhan itu Allah yang berkarya di bumi. Jadi Tuhan itu disebutnya Allah yang berkarya di bumi. Berkaryanya sebagai manusia. Karena manusia, maka dia punya keterbatasan. Tapi kalau kita mikir secara awam aja, yang disebut dengan Tuhan, pasti kan dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha semualah, Maha baik, Maha benar, Maha pengampun, betul kan? Betul. Kira-kira menurut Kesia, Tuhan yang Maha Esa itu Maha pengampun nggak? Iya. Kalau Maha pengampun, ngapain dia harus repot-repot turun ke bumi jadi manusia gitu? Harus istilahnya kalau boleh dikatakan kan bunuh diri. Iya betul. Karena dia datang untuk mati gitu kan. Untuk bunuh diri, untuk menebus dosa manusia. Nah itu kira-kira Maha pengampun nggak kalau gitu? Enggak kan? Simpel kan sebenarnya. Kalau dia Maha pengampun ya sudah, lu dikasih tahu manusia suruh bertobat. Iya. Sudah bertobat diampuni nggak? Iya, diampuni. Kalau kita baca ke Perjanjian Lama, Anda pernah dengar Nabi Yunus? Iya. Kan? Yang diutus ke Niniwe, terus dia kabur kemana? Terus dimakan ikan. Ikan yang besar itu. 3 hari. Selamat. Baru dia bertobat balik ke Niniwe kan? Ngapain ke Niniwe? Nyuruh bangsa Niniwe apa? Bertobat kan? Diampunin nggak? Harus ada yang mati nggak di kayu salib? Enggak. Nah itu makanya. Nah iya kadang tuh antara Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru tuh banyak bertentangannya. Iya. Tahu nggak kenapa berbeda? Karena Perjanjian Baru ditulisnya sama si Paulus ini. Ya, banyak surat-surat Paulus Perjanjian Baru. Setelah itu ada 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang nulis siapa nggak tahu.
Iya. Cuma dikasih nama sama bapak-bapak gereja, oh ini yang nulis Matius, ini Markus, ini Lukas, ini Yohanes. Tapi di dalam 4 surat ini tidak ada pengakuan seperti surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus kan ngomongnya selalu saya Paulus Rasul Yesus. Iya. Kalau yang 4 gospel kan nggak ada saya Matius Rasul Yesus, nggak ada. Markus nggak ada, Lukas nggak ada, Yohanes nggak ada. Cuman tradisi aja. Ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Karena nggak ada yang ngaku siapa yang nulis, bapak-bapak gereja bilang, oh ini yang nulis Matius, ini yang nulis Markus. Tradisi gitu lah. Iya. Matius dianggap murid Yesus yang pemungut cukai. Iya. Markus dianggap muridnya Petrus. Oh iya. Lukas dianggap dokternya Paulus. Yohanes dianggap muridnya Yesus yang anak Zebedeus. Iya, Zebedeus. Tapi tidak ada pengakuan dari 4 penulis ini bahwa dia bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang Paulus, saya Paulus Rasul Yesus menulis surat untuk jemaat di Roma misalnya, atau di Galatia, atau di Kolose gitu kan. Iya, betul. Tapi ternyata dari 13 surat Paulus yang benar-benar dianggap surat dari Paulus cuma 7. Yang 6 bukan Paulus yang nulis. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli Perjanjian Baru. Ahli-ahli Perjanjian Baru kan mereka memeriksa manuskrip, memeriksa gaya bahasa, memeriksa perbendaharaan kata, memeriksa tradisi, memeriksa sejarah, memeriksa budaya. Itu semua digabungin untuk menilai benar nggak nih tulisan Paulus. Juga ada yang memeriksa yang 4 gospel tadi, contohnya di buku ini. Menurut buku ini, yang dianggap perkataan Yesus di sini cuma 18%. Sisanya adalah ciptaan penulis. Gitu. Nah, mereka terpengaruh oleh surat-surat Paulus. Karena sebenarnya yang ditulis surat Paulus dulu, sebelum 4 gospel. Nah, kalau 4 gospel ditulis setelah ada surat Paulus, berarti 4 gospel ini terpengaruh oleh tulisan Paulus, atau Paulus yang terpengaruh sama 4 gospel? 4 gospel itu terpengaruh sama Paulus. Iya. Karena apa? Karena Paulus nggak pernah sebut-sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak pernah. Nggak pernah sebut-sebut cerita yang ada di dalam 4 gospel. Contoh, di Matius ada diceritakan waktu Yesus disalib, tabir bait suci terbelah 2, ya kan? Terus ketika Yesus bangkit, mayat-mayat orang kudus bangkit dari kubur masuk dalam kota. Pernah baca kan? Iya. Paulus nggak pernah cerita nih, ada kejadian begini. Markus nggak cerita, Lukas nggak cerita, Yohanes nggak cerita. Dari mana ceritanya? Heboh nggak kira-kira? Iya, heboh. Coba kalau di Matraman ada mayat bangkit dari kuburan satu aja. Pasti heboh kan? Iya. Nah, cerita itu dianggap cerita yang aneh oleh ahli-ahli Perjanjian Baru. Bahkan ahli-ahli Perjanjian Baru ini orang Kristen sendiri loh. Mereka mengatakan bahwa itu adalah laporan yang aneh. Yang ngomong Mike Licona kalau nggak salah. Itu dia ahli Perjanjian Baru. Nanti ada lagi yang bilang, yang profesor bilang, cuman orang Kristen konservatif yang percaya ada cerita ini. Gitu. Ternyata cerita ini kalau kita cek nih di catatan sejarah atau buku-buku, ternyata mirip dengan cerita pagan yang di Yunani kuno. Ada festival namanya Festival Antesteria. Memperingati orang udah mati bangkit dari kubur masuk dalam kota. Nah, berarti sebenarnya di dalam kekristenan, khususnya Perjanjian Baru ya. Iya. Kita nggak bicara Perjanjian Lama nih. Perjanjian Baru itu sebenarnya tulisan-tulisannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran Helenisme. Helenisme itu kepercayaan Yunani kuno. Pernah dengar Dewa Zeus? Iya. Punya anak dari manusia. Iya. Anaknya namanya siapa? Hercules. Iya. Pernah dengar Hercules dong? Nanti punya anak lagi dari perempuan manusia namanya Perseus. Oh iya. Punya anak lagi dari Dewi siapa? Punya anak Dewi Helen gitu. Makanya sistem kepercayaan itu disebut dengan sistem Helenisme. Yang ngomong gini siapa? Bible sendiri nih. Ini Bible bahasa Inggris di Amerika. Ini pernah dengar dong? Apa namanya? Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Ya. Ada catatan kakinya dulu. Ya. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ini dari Hellenistic filosofi. Nah lo. Selama ini buka Bible paling yang ini kan, TB kan? Iya. Di sini nggak ada catatan apa-apa di bawahnya.
Kalau itu ada catatannya. Di sininya. Belum lagi nanti ada ayat-ayat yang di dalam Bible itu ayat-ayat yang tidak otentik. Tidak otentik itu maksudnya tidak asli gitu. Nah, iya. Pernah dengar? Lebih kayak kalau misalnya emang yang jadi pertanyaan saya, kalau emang Yesus Tuhan, tapi kenapa disebutnya anak Allah gitu? Oke, sebutan anak Allah itu sebenarnya sudah ada di Perjanjian Lama. Oke. Di Perjanjian Lama, bangsa Israel juga disebut anak Allah. Ya kan? Efraim malah disebut anak sulung. Nah, iya. Ya. Daud juga disebut anak Allah. Iya. Adam juga disebut anak Allah. Iya. Nah, sebutan anak Allah itu sebenarnya adalah sebutan untuk orang-orang atau bangsa yang soleh atau pilihan. Iya, umat pilihan. Bukan berarti anak Allah itu lalu jadi Allah. Nah, Tuh. itu sih yang jadi pertanyaan, kalau emang dia Tuhan gitu, kenapa disebutnya itu anak Allah? Ya. Kenapa nggak disebutnya itu Allah Ya. gitu? Terus bukti lagi atau indikasi lagi bahwa Kristen itu memang terpengaruh oleh ajaran pagan. Pagan itu ajaran menyembah dewa-dewa ya. Ya. Yaitu tadi ada Hercules, ada Zeus. Ada anak, ada bapak. Ya kan? Ya, jadi betul. Zeus disebut bapak, Hercules disebut anak. Zeus Hercules ini adalah anak dewa. Ya. Jadi dia setengah manusia, setengah dewa. Apa bedanya sama Yesus? Iya benar. Benar. Apa bedanya sama Yesus? Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, iya. Ya kan? Apa bedanya sama Hercules? Jadi ada konsep yang sama gitu, konsepnya. Jadi orang-orang pagan memang mempercayai dewa itu bisa jadi manusia. Ya, nanti punya anak dari manusia, punya anak setengah dewa, setengah manusia. Nah, konsep itu yang mungkin diadopsi oleh Kristen, khususnya di Perjanjian Baru. Ya, nanti ada lagi di daerah-daerah lain orang menyembah dewa-dewa yang tiga tapi satu tapi tiga. Di Babilonia ada yang namanya Namrus, Semiramis. Pernah lihat dong patung Liberty? Nah, itu adalah gambaran Dewi Semiramis, istrinya daripada Namrus. Itu Trinitas pertama tuh, zaman kuno, sebelum ada Yesus. Ribuan tahun sebelum ada Yesus. Sudah ada konsep Trinitas. Nah, konsep-konsep itu kan yang memang dipercaya oleh orang-orang zaman dulu. Mereka mengadopsi sampai Kristen pun mengadopsi. Jadi ada lagi pernah dengar dewa Serapis? Loh, di Mesir, ada di Mesir. Di kuilnya Serapis ada lambang salib. Tapi salibnya di atasnya kayak bundaran gitu. Nah, terus akhirnya pas ada Kristen, lambang itu diambil, separuh dipakai oleh orang pagan, separuh dipakai sama Kristen, disempurnakan menjadi bentuk salib. Tiap bulan dulu perjamuan kudus kan? Iya. Ya dong. Iya. Makan hosti kan, sama minum anggur kan? Inilah tubuhku, inilah darahku, ya kan? Iya, makanlah tubuh dan minumlah darahku. Iya, untuk apa? Untuk mengingat Yesus. Iya. Katanya kan? Barang siapa makan roti dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Aku masih apa? Oke? Iya. Itu ternyata sama dengan dewa Osiris di Mesir.